Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya yang mana video sebelumnya itu saya menjelaskan terkait hak cipta dan jenis hak cipta lagu. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi informasi terkait bagaimana cara kita sebagai pencipta lagu untuk melegalkan ataupun mendaftarkan hak cipta lagu yang kita buat itu ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia. Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit ataupun mengulas yang kemarin bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi dari kalimat yang ada di undang-undang ini menjelaskan kepada kita bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta, yang mana hak cipta ini ataupun hak eksklusif pencipta ini akan muncul secara otomatis ketika karya cipta kita itu sudah berbentuk nyata dan dideklarasikan ataupun diinformasikan kepada umum ataupun kepada orang lain. Jadi ketika karya cipta kita itu diinformasikan kepada publik ataupun dideklarasikan, maka disitulah muncul hak eksklusif kita itu sebagai pencipta. Jadi memang hak cipta itu ya secara otomatis akan muncul ketika memang kita membuat karya, kemudian karya itu dalam bentuk nyata tentunya ya, sehingga ketika sudah dalam bentuk nyata itu kemudian dideklarasikan ataupun diinformasikan kepada publik ataupun kepada orang lain, maka muncullah hak cipta itu secara otomatis. Nah, kenapa dalam bentuk nyata? Karena konteksnya adalah kalau ide itu masih abstrak sehingga belum menjadi karya cipta, tapi dia masih abstrak gitu. Makanya kemudian ide ini harus diwujudkan secara nyata, misalkan lagu ya. Maka ketika sudah menjadi lagu, maka ide yang tadinya abstrak menjadi nyata, dalam hal ini menjadi lagu. Nah, kemudian ketika sudah berbentuk nyata, kemudian dideklarasikan ataupun diinformasikan ke publik ataupun kepada orang lain. Nah, saat itulah hak ciptanya muncul ataupun hak eksklusif kita sebagai pencipta itu muncul. Kemudian hak cipta atau hak eksklusif pencipta itu yang muncul secara otomatis itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah hak moral. Silahkan teman-teman tonton di video saya sebelumnya yang mana saya menjelaskan terkait hak moral ini. Yang kedua adalah hak ekonomi. Silahkan tonton di video saya yang ini. Nah, sekarang saya akan melanjutkan terkait bahasan bagaimana cara kita sebagai pencipta lagu untuk mendaftarkan hak cipta lagu tersebut secara legal ataupun terdaftar di negara, dalam hal ini adalah Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia. Tujuan ketika kita mendaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual itu ataupun ke negara itu memang biar lebih kuat aja, artinya ada hitam di atas putih yang mana memang disahkan oleh negara. Kalau kita hanya mengupload di YouTube, sebetulnya itu juga sudah menjadi bukti hak cipta kita itu muncul, tapi mungkin belum kuat, walaupun memang tetap bisa digunakan sebagai bukti bahwa lagu kita ataupun karya cipta itu kita buat saat tanggal itu. Sebelum melanjutkan ke teknis bagaimana cara kita mendaftarkan hak cipta kita ke Dirjen Kekayaan Intelektual, saya akan menjelaskan dulu sedikit terkait pihak-pihak yang bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu yang kita ciptakan. Yang pertama adalah pemilik hak cipta, yang kedua adalah pemilik hak terkait, yang ketiga adalah pemegang hak cipta. Nah, terkait pemilik hak cipta itu terdiri dari pencipta lirik atau syair, kemudian pencipta notasi atau nada, kemudian pencipta musik instrumental ataupun manesuan. Mungkin yang sering kita dengar adalah musik karaoke. Nah, kemudian pemilik hak cipta yang lainnya adalah arranger atau komposer. Nah, menurut saya arranger ini bisa disamakan ataupun bisa dibedakan dengan komposer. Persamaannya, dia adalah orang yang menyusun ataupun mengompos komposisi lagu yang mana terdiri dari lirik, kemudian notasi, kemudian musik instrumental, sehingga menjadi sebuah lagu yang kita sering dengar adalah sound recording ataupun rekaman suara yang mana lambangnya dengan P seperti ini. Ini maknanya adalah fonogram. Nah, kemudian bisa juga berbeda maknanya, yang mana komposer ini tidak hanya sebatas menyusun komposisi lagu, tapi dia juga bisa membuat dari awal, bahkan dia mengerti tentang teori musik, industri musik, dan seterusnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, komposer yang terkenal itu ada Mas Adi MS ataupun Mas Erwin Gutawa. Nah, kembali ke terkait bahasan awal bahwa bagaimana cara pemilik hak cipta ini ya, pencipta lirik, pencipta notasi, pencipta musik instrumental, ataupun dia menciptakan komposisi ini menjadi sound recording, mendaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual, meskipun secara langsung atau secara otomatis tanpa mendaftarkan ke DJKI ini pun hak cipta itu sudah muncul saat karya cipta tersebut dideklarasikan. Namun agar lebih kuat, kita bisa mendaftarkan ke DJKI ataupun Dirjen Kekayaan Intelektual. Silahkan teman-teman atau kita masuk ke dgip.go.id ya, di alamat ini ya, kemudian klik. Nah, di sini teman-teman bisa baca-baca dulu ya. Ada hak cipta di sini, pengenalan hak cipta, prosedur, formil dan seterusnya. Misalkan kita klik yang ini ya, prosedur, diagram, alirnya seperti apa. Nah, ini diagramnya nih.
prosedur permohonan pencatatan ciptaan online. Proses penyelesaian 1 hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan. Jadi pertama itu adalah daftar akun, registrasi akun hak cipta online di alamat ini. Kalau susah ataupun malas ngetik, klik aja di sini, e-filing, kemudian ini, registrasi akun hak cipta. Kalau sudah mendapatkan akun, baru bisa klik di sini, hak cipta, kita akan login. Jadi kalau kita belum memiliki akun, tinggal klik yang ini aja ya. Kita open di tab baru aja ya. Kita klik, akan masuk ke sini. Nah, kemudian kita masukkan email, terus passwordnya, nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya ya. Terus kemudian klik yang ini, dicentang, kemudian klik daftar. Setelah klik daftar itu kita akan mendapatkan username dan password, kemudian kita aktifasi dan kemudian status akun kita itu aktif atau telah diterima. Nah, setelah mendapatkan status akun kita itu sudah diterima seperti ini, kita tinggal klik aja yang ini, klik, kemudian kita klik login ya, kemudian kita masuk email yang tadi kita daftarkan itu. Kemudian kita masukkan passwordnya juga, kemudian kita login. Nah, ini adalah dashboardnya ya. Nah, kita lihat lagi nih prosedurnya ya. Kita daftar akun sudah, kemudian nah di sini nomor 2 ini kita upload file nih, surat pernyataan yang mana menyantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan, kemudian surat pengalihan hak dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan surat pengalihan hak dan surat pernyataan dibuat atas nama pemegang hak cipta. Kemudian contoh ciptaan maksimal 20 MB. Nah, ini jenis ciptaannya ya, ada buku, ada program komputer. Ini file contoh ciptaannya itu berupa cover buku, daftar isi, daftar pustaka, atau referensi. Bentuknya PDF. Jadi di sini lengkap ya informasinya nih. Kalau lagu atau musik ini nih, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, untuk file contoh ciptaannya itu rekaman atau partitur dalam bentuk notasi angka atau notasi balok. Jadi salah satu aja ya, bisa rekaman saja dalam bentuk MP4 atau partitur dalam bentuk PDF. Jadi untuk langkah kedua ini kita klik aja yang ini ya, e-filing KI, kemudian klik yang hak cipta ini. Kita open link in new tab aja ya. Nah, karena saya sudah login, maka ini dashboardnya nih. Kalau belum login, tinggal login aja, username-nya apa, passwordnya apa, terus login. Nah, setelah ada di dashboard ini, kita klik aja yang ini, hak cipta, kemudian permohonan baru. Kita klik. Nah, kita harus unduh template dulu nih. Karena di sini kan ada istilah kita harus melampirkan surat pernyataan, kemudian surat pengalihan hak, termasuk contoh ciptaan. Jadi kita harus download dulu yang ini, kemudian kita isi ya, kita buka, kemudian kita isi nama, kewarganegaraan, terus alamat, terus kemudian di sini dengan ini menyatakan bahwa satu karya cipta yang saya mohonkan berupa, tinggal tulis aja lagu begitu, kemudian judulnya apa. Nah, ini baca semuanya sampai selesai, kemudian tulis tanggal, bulan, dan tahunnya, kemudian kita print. Nah, setelah print kita kasih materai, dan yang tanda tangan itu adalah pemegang hak cipta. Di sini dikasih bintang, kita baca bintangnya. Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai. Jadi karena di sini banyak ya pemegang hak cipta itu, ya harus tanda tangan semuanya tuh pemegang hak cipta itu. Siapa sih pemegang hak cipta? Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, setelah itu yang kedua adalah surat pengalihan hak. Kita klik di sini. Nah, ini sudah masuk, kita buka lagi. Nah, untuk lampiran kedua ini yaitu surat pengalihan hak cipta, kita isi aja sesuai yang diminta ya. Yang bertanda tangan di bawah ini kita isi nama, alamat, siapa nih? Kita baca yang bawahnya. Adalah pihak satu selaku pencipta. Oh, berarti ini adalah diisi dengan nama pencipta. Kemudian isi juga alamatnya. Nah, kemudian di sini kita baca lagi ya. Adalah pihak satu selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada nama, kemudian alamat. Nah, ini siapa nih? Kita baca nih. Adalah pihak dua selaku pemegang hak cipta. Nah, ini. Jadi yang ini diisi dengan identitas pemegang hak cipta. Nah, siapa sih pemegang hak cipta itu? Singkatnya bisa publisher, bisa LMKN, ataupun bisa orang lain yang memang mengelola karya cipta kita. Jadi saya akan membuat video tentang pemegang hak cipta ini di video selanjutnya ya. Nah, kemudian kita isi juga tanggalnya, bulannya, tahunnya, kemudian kita print. Setelah di print itu, kemudian di bagian pencipta itu kita kasih materai, kita beri nama dan tanda tangan di atas materai tersebut. Nah, setelah oke, yang pertama ini udah diisi ya, dan yang ini sudah diisi. Kemudian kita kembali ke sini, kita pilih aja nih jenis permohonannya apa. Pilihannya ada dua ya, ada UMK, lembaga pendidikan, lembaga litbang pemerintah, atau umum. Kita pilih yang umum aja.
Kemudian jenis ciptaan. Nah, ini kita tinggal pilih sesuai apa yang akan kita daftarkan hak ciptanya. Bisa karya tulis, karya seni, komposisi musik, dan seterusnya. Kalau kita membuat lagu, mau mendaftarkan hak cipta lagu, maka pilih yang komposisi musik. Karena kalau seni itu jenisnya banyak nih. Ada alat peraga, arsitektur, baliho, dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita milih komposisi musik, maka di sini ada aransemen, ada lagu, ada musik, dan seterusnya. Jadi kita pilih sesuai dengan yang akan kita daftarkan. Misalkan ini ya, lagu, musik dengan teks misalnya. Kemudian judulnya apa, deskripsinya penjelasan singkat tentang lagu tersebut seperti apa. Kemudian kita isi tanggal pertama kali diumumkan. Nah, ini seperti yang video saya sebelumnya jelaskan dan tadi juga saya jelaskan bahwa hak cipta itu muncul secara otomatis ketika pertama kali diumumkan ataupun dideklarasikan ke umum ataupun ke publik. Jadi kapan ya, kita pilih aja. Nah, kemudian kita pilih juga negara pertama kali diumumkan di mana. Kalau teman-teman di luar negeri ya pilih aja sesuai yang ada di sini. Nah, kemudian kota pertama kali diumumkan, kita tulis aja. Di sini nggak ada pilihan ya, kita nulis aja. Misalkan Bogor. Nah, di sini data kuasa. Di sini melalui kuasa atau enggak. Kalau enggak ya pilih no aja. Data pencipta kita tinggal tambah aja di sini. Nama isi lagi. Terus kemudian kalau banyak ya tinggal tambah begitu. Di sini juga ya data pengguna hak cipta tambah kalau ada. Kalau enggak ada ya udah nggak usah. Nah, untuk lampirannya nih ya, yang wajib-wajibnya yang ada bintangnya ini. Kalau nggak ada bintang berarti nggak wajib. Pertama, salinan resmi akta pendirian badan hukum. Nah, ini kan nggak wajib nih. Kemudian scan NPWP perorangan atau perusahaan, ini juga nggak wajib. Kemudian contoh cipta. Nah, ini wajib karena ada tanda bintangnya nih. Kita pilih. Nah, ini nih sesuai yang diminta tadi. Kalau lagu atau musik dengan atau tanpa teks, berarti untuk contoh ciptaannya itu suara atau tulisan. Jadi salah satu aja atau bisa keduanya. Nah, kemudian dalam bentuk apa? Kalau dia dalam bentuk lagu atau suara ya, rekaman suara, maka bentuknya MP4, jangan MP3. Nah, kalau dia dalam bentuk tulisan, misalkan notasi balok gitu ya, maka bentuk filenya itu dalam bentuk PDF. Nah, maksimal 20 MB. Kalau sudah oke, kita lampirkan. Nah, kemudian kalau ada yang sudah publish di YouTube, salah satunya misalnya ya, kita tinggal masukkan linknya di sini. Tapi ini nggak wajib karena nggak ada bintangnya. Kemudian scan KTP pemohon dan pencipta ya, dan ini wajib. Bentuk filenya itu PDF ya, jadi disiapkan dulu nih KTP-nya dalam bentuk PDF. Kalau ada pertanyaan, kok ada pemohon dan pencipta, itu gimana maksudnya? Nah, sepemahaman saya jadi begini, kalau memang penciptanya itu dia tidak mendaftarkan sendiri, misalkan si B itu minta tolong saya, nah maka saya itu sebagai pemohon, sementara si B itu sebagai pencipta. Jadi KTP saya dan si B itu dilampirkan begitu. Tapi kalau si B itu mendaftarkan sendiri, ya udah satu aja, berarti sebagai pencipta. Dan ini mengandaikan bahwa si pencipta itu tidak bisa secara sendiri untuk mendaftarkan online, entah itu dengan alasan nggak ngerti internet misalnya, ataupun sibuk dan seterusnya. Nah, ini surat pernyataan yang tadi ya, surat pernyataan kita lampirkan, dan ini adalah bukti pengalihan hak cipta, dan ini nggak wajib berarti ya, nomor 2 ini, karena nggak ada bintangnya. Tapi surat pernyataan itu wajib. Nah, setelah itu di submit, kita masuk ke sini lagi ya. Setelah submit itu kita harus melakukan pembayaran, yang mana satu kode pembayaran untuk satu pencatatan ciptaan, masa berlaku kode 2 hari. Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM. Jadi setelah submit itu kita akan mendapatkan kode bayar. Berapa biayanya? Ini ya, 400.000. Jadi biaya ini adalah per sekali pendaftaran. Jadi untuk informasi tentang biaya ada di sini juga. Silahkan klik yang ini, tarif. Klik. Di sini akan ada biaya nih. Kita kembali ke sini. Setelah kita melakukan pembayaran sejumlah biaya yang tertera di dashboard kita ini, ya, kalau lagu ini berarti 400.000. Kemudian kita masuk ke langkah 4 ini, yaitu pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan. Nah, kemudian bagian terakhir adalah approve, yaitu pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Nah, setelah disetujui ini, kita bisa mencetak sertifikat itu secara sendiri ya. Di sini ada tulisan sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di surat pencatatan ciptaan.
itu langkah pendaftaran hak cipta kita ke Dirjen Kekayaan Intelektual, ataupun bagaimana karya cipta kita itu tercatat di negara. Secara hukumnya lebih legal dibandingkan ketika hak cipta tersebut muncul secara otomatis saat dideklarasikan ke umum. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.